Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa lagi dalam acara renungan kita hari ini, Senin 27 Desember 2021, hari yang ketiga dalam oktav Natal, dan hari ini bertepatan dengan pesta Santo Yohanes Rasul dan penulis Injil. Renungan hari ini dari Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai 8. Sebelumnya marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kaki kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam pesta Santo Yohanes Rasul yang kita rayakan hari ini, kita telah mengetahui bahwa Santo Yohanes Rasul adalah murid kesayangan dari Yesus, dan Santo Yohanes Rasul pun dikenal sebagai murid Yesus yang paling setia oleh karena keberaniannya dalam mengikuti Yesus sampai ke Gunung Kalvari dan mendampingi Maria ibu Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Yohanes yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, kita diajak untuk melihat bagaimana perjalanan murid-murid Yesus setelah kepergian Yesus. Dan saat itu, hari Minggu pagi-pagi benar, Maria Magdalena berlari-lari menuju makam Yesus. Ia melihat batu dalam makam tersebut telah terbuka. Maria Magdalena sangat terkejut, dan ia pun segera berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid lainnya dan mengatakan, "Tuhan telah diambil orang, dan kuburnya kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Bagi para murid Yesus, kepergiannya menjadi kesedihan dan kepedihan yang luar biasa bagi mereka. Ketidaksiapan murid-murid dalam menerima kenyataan bahwa Yesus telah pergi membuat para murid mengambil jarak beberapa waktu dalam kesendirian, kesunyian, dan ketakutan karena Yesus yang diikutinya kini telah tiada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam hidup yang kita jalani, kita masih merasa sulit untuk dapat menerima kenyataan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Kita masih terlalu terobsesi pada keinginan-keinginan yang diharapkan, namun pada kenyataannya, harapan yang kita inginkan belum terrealisasikan dengan baik atau dengan sempurna. Kita merasa marah, kita kecewa, dan bahkan kita merasa rasa juang dalam hidup ini menjadi hilang. Peristiwa yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika mendengar kabar dari Maria Magdalena bahwa Yesus telah tiada dan kuburnya telah kosong membuat mereka sulit untuk menerima kenyataan, dan mereka pun segera berlari mendapatkan kubur itu. Dan ternyata apa yang dikatakan Maria Magdalena benar, dan saat itu juga Simon Petrus mulai teringat akan apa yang pernah dikatakan Yesus semasa ia masih hidup, di mana ia akan mengatakan bahwa
Ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Bukti nyata yang telah dilihat Simon dan murid-murid lainnya membuat mereka semua semakin yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kepercayaan dan kenyataan menjadi satu kesatuan dalam hidup. Kita percaya bahwa Yesus yang telah bangkit kini telah menyelamatkan hidup kita, dan kenyataannya bahwa setiap rahmat-rahmat-Nya terus mengalir dalam hidup kita. Maka marilah kita dengan penuh rasa kerinduan yang mendalam datang kepadanya, agar hidup kita selalu senantiasa diselimuti dengan rahmat-rahmat cinta kasih-Nya. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk memiliki kepekaan hati yang tajam, agar kami semakin dimampukan untuk dapat menangkap setiap rahmat dari yang berasal Engkau sendiri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam belas kasih.